Halo guys, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Rafika Ramadhani. Aku dari 10 MPLB 3. Nah, di sini aku akan membuat apa ya? Yaitu mini vlog gitulah ya, tentang materi informatika. Ayo lanjut kita ke materi pertama, oke? BTW pemandangan rumahku bagus banget gak sih? Ayo. Oh ya, sebelum ke materi pertama, aku akan ngejelasin bahwa informatika ialah ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data. Adapun ruang lingkup pembelajaran informatika, yang pertama teori informasi, yang kedua ilmu informasi, yang ketiga ilmu komputer dan teknik komputer, yang keempat sistem informasi, yang kelima ilmu keamanan informasi, dan yang keenam informatika sosial. Jadi itu gambaran umum pengertian dari informatika. Halo, di bab 1 ini yaitu logika dan algoritma komputer. Nah, logika sendiri yaitu logika. Pasti tidak asing dengan kata logika. Logika, akal ya, seperti itu. Jadi logika adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dengan akal dalam penyelesaian sebuah masalah. Sedangkan algoritma ialah urutan langkah-langkah secara logis, secara logika, yang penyelesaiannya, yang langkah-langkahnya berdasarkan urutan yang sistematis. Nah, bisa disimpulkan ya bahwa logika dan algoritma ialah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah tersebut. Jadi seperti itu. Banyak sekali contoh dari sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan beberapa langkah-langkah yang harus berurutan. Jadi seperti itu. Selanjutnya bab kedua yaitu peta minda. Apa sih peta minda itu? Peta minda juga dikenal dengan peta pikiran. Peta pikiran ini dirancang secara khusus untuk memudahkan kita dalam menuangkan pikiran kita terhadap sebuah masalah. Misal seperti ini. Kita mempunyai masalah. Misal masalah percintaan. Seperti ini. Kita harus mengetahui ada apa di dalam percintaan dan juga bagaimana percintaan itu dibuat. Apakah percintaan itu ada makna khususnya, dan apapun itu, kita bisa menuangkan pikiran kita secara mudah karena adanya peta pikiran ini. Seperti itu. Untuk fungsi dari peta minda sendiri yaitu merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis atau seimbang. Yang kedua yaitu membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Kalau misal nih kita disuruh belajar oleh orang tua kita seakan-akan males, capek, dan males lah ya kalau disuruh belajar. Tapi ketika kita mempunyai masalah di dalam pikiran kita, misal, oh iya,
bagaimana sih cara melahirkan paus itu, bagaimana sih cara bertelurnya ayam itu, bagaimana sih prosesnya. Nah, dalam pikiran kita, dalam benak kita yang secara tidak jelas itu, yang hadir gitu di dalam pikiran kita, ini bagaimana, oh iya, bagaimana ya caranya pertumbuhan sebuah kedelai. Nah, kita langsung tuh membuat map atau peta pikiran, langsung membuat, oh jadi begini, oh iya, bagaimana ya cara bertumbuhnya itu, apa ya yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi kita mengawali belajar itu kan sebuah ilmu ya, kita mengawali belajar itu secara langsung dan tanpa disuruh, dan itu kita secara langsung tidak terjerat akan atau tidak terikat akan aturan yang diberikan oleh entah oleh orang tua, entah oleh guru. Jadi itu sangat memudahkan kita, sangat menolong kita, sehingga beberapa masalah atau sebuah masalah dapat secara terselesaikan, dapat bisa diselesaikan, maksudnya begitu. Dan yang ketiga, fungsi dari peta minda yaitu pastinya mengembangkan sebuah ide, di mana ide kita mentok di situ. Dalam peta minda kita dibuat berkembang, ide kita berkembang. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya itu manfaat dari peta minda, peta pikiran. Jadi yang pertama, meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu. Nah, seperti tadi sudah saya contohkan, misal kita membuat peta pikiran seperti ini. Nah, kita bisa tuh mengembangkan tulisan kita atau bentuknya, misal didekorasi atau diberi warna yang menarik gitu. Itu bisa mengembangkan kreativitas dan aktivitas kita. Jadi itu membuat kita merasa senang belajar. Dan yang kedua yaitu peta pikiran memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Oh ya, peta minda dapat dibuat dengan perangkat lunak atau tanpa perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer yaitu seperti gambar selanjutnya. Jadi ini dia aplikasi peta minda atau peta pikiran. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu software pengolah kata. Jadi apa sih pengolah kata itu? Jadi pengolah kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak. Dan pengolah kata ini sangat membantu kita untuk mengedit seperti dokumen, surat, ataupun berkas-berkas lainnya. Jadi pengolah kata ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat membantu kita dalam melakukan hal tersebut. Oh ya, terdapat berbagai macam software untuk mengolah kata, namun yang sering kita dengar yaitu atau yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Word. Dan juga ada WPS Office, terus Open Office, dan yang lainnya juga. Ini dia contoh dari aplikasinya. Kita lanjut ke materi negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan juga implikasi. Yang pertama yaitu negasi atau ingkaran. Apa sih negasi atau ingkaran itu? Jadi, negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah, dan begitu pun sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu akan bernilai salah. Adapun contoh dari kalimat negasi yaitu ikan hanya bisa hidup di air. Benar. Pernyataan yang benar. Setelah dinegasikan, ikan bisa hidup di darat.
Nah, itu pernyataan salah. Jadi, yang tadinya semula pernyataan itu benar, yang dimana ikan hanya bisa hidup di air, setelah dinegasikan, maka kalimatnya ikan bisa hidup di darat, dan itu pernyataan yang salah. Lanjut, yaitu konjungsi. Konjungsi apa sih? Jadi konjungsi adalah kata hubung. Misal dan, atau tapi, bisa, itu termasuk kata penghubung. Lanjut ke disjungsi. Jadi disjungsi dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis V. Disebut disjungsi karena tadi itu yaitu dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Lanjut ke implikasi. Jadi implikasi yaitu pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka. Contohnya, jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Jadi seperti itu. Lanjut ke penalaran deduktif, induktif, dan juga abduktif. Sebelumnya, apa sih penalaran itu? Jadi penalaran yaitu proses berpikir kita berdasarkan pengamatan indera, di mana kita mengamati dan melakukan sebuah penalaran itu, dan pastinya menghasilkan sejumlah konsep. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar. Yang pertama, deduktif. Bagaimana sih penalaran deduktif itu? Jadi penalaran deduktif yaitu proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Misal, contohnya seperti ini. Semua manusia akan mati. Dimana ini termasuk premis 1, yaitu sebuah pernyataan. Dan adapun macam-macam dari penalaran deduktif yaitu silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif, dan juga silogisme error. Yang kedua, entimen. Entimen ini adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Bagaimana sih proses penalaran induktif itu? Jadi proses penalaran induktif itu menarik kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan induktif ini suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Contoh dari bentuk penalaran induktif ialah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan mempunyai mata. Dan selanjutnya yaitu proses penalaran abduktif. Jadi abduktif ini adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Dan ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama, kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan cara sederhana.
dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga bahasa yang ringan. Yang kedua, koherensi. Kita menjelaskan sebisa kita. Yang ketiga, prediktabilitas. Pilih penjelasan yang menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau dapat diiyakan. Yang keempat yaitu komprehensi. Penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Jadi harus benar-benar secara lengkap. Selanjutnya yaitu logika inferensi. Apa sih logika inferensi itu? Logika inferensi itu misal kita mempunyai maksud atau kesimpulan dan kita menarik kesimpulan itu dengan beberapa fakta, dengan beberapa pendukung, bukti pendukung. Seperti itu. Lebih jelasnya, kesimpulan yang kita tarik itu tentang sesuatu dan kita sudah mempunyai bukti itu dan atau mempunyai informasi itu. Adapun jenis-jenis inferensi. Yang pertama, inferensi langsung, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Premis ini yaitu bukti pendukung kita. Yang kedua yaitu inferensi mediasi, yaitu proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis, secara logika. Adapun contoh dari logika inferensi yaitu Budi melihat banyak semut mengerumuni remahan roti di bawah meja. Budi menyimpulkan bahwa anaknya lupa membersihkan sisa makanan. Misal seperti itu. Lalu Lulu melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Lulu menyimpulkan bahwa mungkin ibunya lupa mematikan kompor, akhirnya terjadi kebakaran atau ada beberapa barang yang terbakar. Seperti itu. Di pagi hari yang mendung ini, di mana mataharinya sangat mager untuk keluar ya, kita akan tetap melanjutkan materi tentang pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pemecahan masalah sendiri yaitu suatu proses untuk mencari jalan keluar atau solusi dari sebuah masalah atau dari sebuah kesulitan. Nah, adapun tahapan dalam pemecahan masalah yaitu ada 4. Yang pertama di mana kita paling penting, paling awal yaitu kita harus memahami masalah tersebut. Ini masalah harus benar-benar kita pahami. Kenapa bisa terjadi masalah ini, kenapa bisa timbul ini, maka itu sangat penting untuk kita memahami masalah tersebut. Nah, yang kedua, membuat rencana. Nah, setelah kita mengetahui ini, tadi kan sudah memahami masalah, nah kita mengetahui ini masalah tersebut, memahami masalah tersebut, maka kita harus membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus membuat beberapa rencana yang akan kita gunakan nanti untuk memecahkan masalah. Nah, yang ketiga pastinya ya kita melaksanakan rencana tersebut, di mana rencana tersebut harus benar-benar kita laksanakan dan harus benar-benar kita pahami dari rencana-rencana tersebut. Dan yang keempat yaitu kita melihat kembali apakah dengan rencana ini, dengan rencana misalkan anggap saja rencana A, apakah dengan rencana A ini kita sudah menyelesaikan sebuah masalah ini atau tidak. Nah, jika sekiranya malah dari rencana A ini membuat kondisi semakin buruk, maka kita harus ada rencana yang kedua.
Nah, seperti itu. Maka kita harus melihat kondisi lagi, harus melihat kembali kondisi. Nah, untuk masalah sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, masalah ringan, masalah yang sederhana, masalah yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu ruwet untuk diselesaikan. Nah, yang kedua, masalah kompleks, di mana masalah ini harus benar-benar kita selesaikan dengan kerja keras, dengan kita mengeluarkan tenaga yang bisa dibilang lumayan besar gitu. Jadi sedikit ruwet dari yang masalah sederhana tadi. Ya, ke Microsoft Excel. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu Microsoft Excel. Nah, kalau belum tahu, ini nih gambarnya. Jadi ini Microsoft Excel. Nah, itu tadi dari gambar Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel sendiri ini yaitu sebuah program aplikasi lembar kerja yang masih merupakan bagian dari Microsoft Office. Dan untuk fungsi dari Microsoft Excel ini sendiri yaitu untuk mengolah angka menggunakan lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Oke, kita lanjut ke jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Nah, adapun dari jaringan komputer ini yaitu ada 2. Yang pertama jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal ini jaringan komputer yang berkabel ataupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat yang di dalam area terbatas. Sedangkan internet, jaringannya ini memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, bisa menghubungkan perangkat ke seluruh dunia. Jadi perbedaan dari jaringan lokal dan jaringan internet ini bisa kita lihat dari koneksi cakupannya, koneksi dengan cakupan yang lebih luas mana. Di mana internet tadi lebih luas cakupan koneksinya daripada jaringan lokal. Nah, komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sarana komunikasi, baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lain. Sedangkan yang kita tahu yaitu kita tidak bisa lepas dengan yang namanya ponsel, karena itu sangat penting bagi berjalannya kehidupan kita sehari-hari. Dan ada 2 macam dari komunikasi data dengan ponsel, yaitu jaringan komunikasi pada ponsel, di mana komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Dan komunikasi data menggunakan ponsel ini bisa melalui jaringan internet. Dan yang kedua yaitu komunikasi data dengan ponsel. Mari kita lanjut ke analisis data. Sebelum kita mempelajari analisis data, kita harus mengetahui apa sih data. Jadi, data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau informasi yang kita dapat dari sebuah pengamatan. Nah, informasi atau keterangan-keterangan ini bisa berupa data karakter atau seperti teks kata, gambar, rekaman, video, ataupun suara. Nah, misal nih contoh kasus di rumahnya saya misalnya itu tidak ada orang karena sedang pergi keluar atau pergi liburan keluar kota. Nah, ada tragedi atau peristiwa yaitu kemalingan atau pencurian. Nah, sedangkan di rumah saya itu terdapat CCTV. Nah, maka kita bisa menggunakan CCTV itu
untuk mengetahui siapa pelaku dari pencurian itu. Maka CCTV tersebut merupakan data yang kita perlukan untuk mengungkap kasus pencurian tersebut. Jadi analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang terbaru. Dan informasi yang terbaru ini memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan. Jadi seperti itu. Dan ada pun jenis dari analisis data. Yang pertama jenis kualitatif, yang kedua kuantitatif. Perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif yaitu jadi perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu jika kualitatif, analisis datanya tidak bermodel atau tidak bermodel matematika. Sedangkan kuantitatif ini bermodel matematika. Kalau kualitatif ini, cara pengumpulan datanya bisa dari wawancara, studi dokumen, hingga observasi. Sedangkan kuantitatif ini pasti hasil dari penelitiannya, hasil dari terkumpulnya data, pastinya berupa angka-angka. Seperti itu. Semua materi sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton, dan pastinya semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa kalian serap dalam-dalam. Dan pesan saya, jangan pantang menyerah dan tetap semangat untuk mempelajari sesuatu yang belum kita ketahui. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sepantasnya saya katakan, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Oke, vlog ini akan saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.